Halo sahabat pelajar yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu ilmu materi yang sangat penting loh dalam dunia, yaitu ilmu stoichiometry. Menariknya, ilmu ini sangat berkaitan apapun dengan kehidupan kita sehari-hari dan juga salah satu cara untuk kita mengenal pembesaran dan salah satu PX1. Mau tahu lebih lanjut? Check this out. Tahukah kalian, stoichiometry berasal dari kata stoichion yang berarti unsur dan metros yang berarti ukuran. Stoichiometry adalah ilmu yang mempelajari tentang perbandingan kuantitatif dalam suatu reaksi kimia. Contohnya seperti massa, mol, dan volume. Dengan stoichiometry, kita bisa menghitung mol zat yang bereaksi dalam suatu reaksi kimia. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau qadar. Ayat ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini ciptaan Allah memiliki ukuran ketetapan yang sempurna. Demikian pula yang terjadi dalam reaksi kimia. Jumlah partikel zat sesuai dengan hukum tetap di mana massa zat yang masuk sama dengan massa zat yang keluar. Contoh sederhana dari stoichiometry ialah reaksi pembakaran gas hidrogen. Gas hidrogen direaksikan dengan oksigen akan menghasilkan air. Dari persamaan ini, kita tahu bahwa 2 mol gas hidrogen direaksikan dengan 1 mol gas oksigen akan menghasilkan 2 mol air. Dengan prinsip stoichiometry, kita tahu bahwa berapa gram hidrogen yang dibutuhkan, berapa gram air yang dihasilkan, serta berapa volume gas pada kondisi tertentu. Semua ini merupakan bentuk dari keteraturan serta keseimbangan dari ketetapan yang Allah berikan di alam. Halo Sobat Kimia, setelah kita mempelajari pengertian, penjelasan materi, dan juga integrasi, nah sekarang kita lihat contoh penerapan stoichiometry dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pembuatan sabun melalui reaksi saponifikasi. Pasti pada penasaran kan? Yuk kita simak video virtual lab kali ini. Saponifikasi, proses pembuatan sabun. Alat dan bahan yang kita butuhkan dalam praktikum ini yaitu tabung ukur, garam, gelas beker, minyak kelapa, larutan NaOH 20%, pembakar bunsen, corong kaca. Pertama-tama, masukkan minyak ke dalam gelas ukur sebanyak 25 ml. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas beker. Selanjutnya, masukkan larutan NaOH 20% ke dalam gelas ukur sebanyak 30 ml. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas beker. Aduk campuran tersebut secara merata. Tunggu beberapa saat, kemudian sentuh badan gelas beker. Gelas beker tersebut terasa hangat. Hal ini disebabkan adanya reaksi eksotermik antara minyak kelapa dengan larutan NaOH atau natrium hidroksida. Kemudian letakkan gelas beker di atas bunsen dan panaskan sampai campuran menjadi pasta keputihan. Campuran tersebut membentuk sabun dalam bentuk suspensi dan gliserol. Angkat gelas beker dari bunsen dan tunggu hingga larutan dingin. Celupkan kertas lakmus merah ke dalam suspensi yang terbentuk. Kertas lakmus merah berubah menjadi warna biru. Hal ini menunjukkan larutan sabun bersifat basa. Kemudian, celupkan kertas lakmus biru ke dalam suspensi. Warna kertas lakmus tidak berubah. Hal ini menunjukkan bahwa sabun tidak bersifat asam. Tahap selanjutnya, tambahkan 15 gram garam dapur ke dalam suspensi. Aduk secara merata dengan batang kaca. Pada tahap ini, terlihat bahwa sabun mengendap.
dan berubah menjadi fasa solid. Ambil kertas saring dan pasang pada corong penyaring. Lalu dekatkan batang kaca pada corong tersebut. Ambil gelas beker yang berisi sabun, tuang ke batang kaca, lalu saring campurannya. Terlihat bahwa sabun tertinggal pada kertas saring. Ambil kertas saring dan keluarkan sabun dari corong menggunakan spatula, lalu letakkan di atas kertas saring. Keringkan sabun dengan meletakkannya menggunakan kertas saring lain. Potong sesuai bentuk yang diinginkan dengan pisau. Proses pembuatan sabun sudah selesai. Kamu tahu nggak sih, gak cuma manusia loh yang bisa bertasbih kepada Allah, tapi gemuruh juga bisa bertasbih kepada Allah. Loh, kok bisa? Emang ada kaitannya ya? Ada dong, ini tuh berkaitan dengan materi yang udah kita pelajari tadi, tentang implementasi terjadinya petir. Petir nih, petir. Gemuruh, kilat, halilintar. Emang itu ada kaitannya dengan materi yang kita pelajari tadi? Ada dong, gini kita bahas deh, biar yang nonton juga ngerti tentang materinya. Petir dikenal sebagai halilintar atau kilat. Petir seringkali dijumpai ketika musim hujan. Petir mempunyai ciri khas berupa kilatan putih yang terang dan disusul dengan suara dentuman yang keras. Petir ialah kilatan cahaya putih yang menyilaukan, sementara suara menggelegar yang datang sesudahnya adalah guruh. Petir dan guruh datang beriringan, namun terkadang jeda waktu antara kilatan juga suara gemuruh terbilang sesaat. Dalam bahasa Arab, ada 3 istilah yang digunakan untuk menyebut petir dan guntur, yaitu ar-ra'du, asy-syawa'i, dan al-barq. Ketiga istilah ini memiliki penggunaan yang berbeda. Ar-ra'du digunakan untuk menyebut suara guntur, sementara asy-syawa'i dan al-barq digunakan untuk menyebut kilatan petir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ar-Ra'du ayat 12 hingga 13. Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia menjadi mendung. Quran Surah Ar-Ra'du ayat 12. Dan guru bertasbih memujinya, para malaikat karena takut kepadanya, dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakan kepada siapa yang dia hendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan dia maha keras siksaannya. Quran Surah Ar-Ra'du ayat 13. Dalam tafsir Quraisy Shihab Quran Surah Ar-Ra'du ayat 12 dijelaskan bahwa kekuasaan Allah di dalam alam raya ini sungguh jelas dan nyata. Dialah misalnya yang memperlihatkan kilat kepada kalian, yang membuat kalian takut melihatnya atau khawatir akan turun hujan yang tidak kalian butuhkan lalu memusnahkan tanaman kalian. Atau sebaliknya, kilat yang membuat kalian justru sangat berharap akan turunnya hujan lebat yang kalian perlukan untuk memperbaiki tanaman kalian. Dialah pula yang membentuk gumpalan awan yang penuh dengan air hujan. Dalam tafsir Jalalain Quran Surah Ar-Ra'du ayat 13, dijelaskan bahwa dan guruh itu bertasbih, yaitu malaikat yang diserahi tugas untuk menggiring mendung seraya memuji Allah. Yaitu artinya ia selalu mengucapkan kalimat Subhanallah wa bihamdi, dan demikian pula bertasbih para malaikat karena takut kepadanya, kepada Allah. Dan Allah melepaskan halilintar, yaitu api yang keluar dari mendung, lalu menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki. Kemudian halilintar itu membakarnya. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang laki-laki yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang untuk menyerunya menyembah Allah. Akan tetapi laki-laki tersebut menjawab, "Siapakah utusan Allah itu? Dan siapakah Allah itu? Apakah ia dari emas atau dari perak atau dari tembaga?" Ketika itu juga turunlah halilintar, menyambarnya sehingga hancur tulang batok kelapanya, dan mereka para orang-orang kafir berbantah-bantahan, selalu membantah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Allah, dan dialah Tuhan yang maha keras siksanya, maha kuat atau maha keras azabnya.
Dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 12-13, Allah menjelaskan bahwa dalam petir terdapat energi petir, di mana energi petir dihasilkan ketika terjadi peristiwa petir sehingga menyebabkan reaksi redoks, yaitu antara nitrogen dan oksigen bereaksi di udara membentuk nitrogen monoksida. Reaksi yang terjadi antar nitrogen dan oksigen merupakan reaksi redoks, tidak spontan sehingga membutuhkan bantuan listrik. Listrik yang dimaksud adalah energi yang dihasilkan oleh petir. Selain itu, energi dalam petir digunakan untuk mengubah nitrogen di atmosfer, sehingga dapat bereaksi dengan oksigen membentuk nitrat. Nitrat jatuh ke tanah bersama air hujan dalam daur air, kemudian menjadi hara, dan dapat pula dalam hadis Tirmizi berikut ini. Petir adalah malaikat-malaikat Allah yang diberi tugas mengurus awan, dan bersamanya pengoyak cambuk dari api yang menggiring awan sesuai dengan kehendak Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Berdasarkan hadis tersebut, terjadinya guruh atau petir dan kilat berawal dari terbentuknya sekumpulan awan yang memiliki potensi aliran positif dan bermuatan negatif dalam jumlah yang sangat besar, terbentuk di antara awan dan tanah, maka akan terjadi kilat yang menuju permukaan tanah. Selang beberapa detik, kemudian terjadilah suara guruh. Ketika ada seseorang yang sedang berbicara dengan kita kehendaknya, dengarkanlah. Ataupun ketika kita hendak makan, kita harus sesuai dengan adab dan tata cara makan yang baik. Hal tersebut serupa dengan peristiwa terdengarnya petir ketika turun hujan. Hendaknya kita ketika sedang melakukan perbincangan, hentikanlah lalu membaca doa ketika mendengar petir. Doa ini berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmizi dari Ibnu Umar. Ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa ini ketika mendengar petir. Ya Allah, jangan bunuh kami dengan murka-Mu, dan jangan binasakan kami dengan azab-Mu, dan maafkanlah kami sebelum itu. Doa ini disebutkan juga dalam kitab Al-Muwatta dari sahabat Abdullah bin Zubair. Ketika mendengar petir, beliau membaca doa berikut. Maha suci Allah yang petir itu bertasbih dengan memujinya, dan demikian pula para malaikat karena rasa takut kepadanya. Doa ini disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab yang bersumber dari ulama kalangan tabi'in, yaitu Imam Taus. Ketika mendengar petir, dia membaca doa berikut. Maha suci Allah yang petir itu bertasbih dengan memujinya. Dari materi materi yang tadi kita sampaikan, kita bisa mengambil beberapa hikmah, yaitu menumbuhkan rasa kagum dan rasa syukur terhadap Allah dan juga keteraturan atas ciptaannya, menjadi manusia yang lebih cermat dan juga teliti. Lalu kemudian kita bisa memahami pentingnya keadilan dan juga keseimbangan, sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil atas segala hal.